Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Isnaini Lubis. Saya salah satu anggota Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 6 kelompok 3. Materi saat ini yaitu sikap perilaku bela negara pada analisis isu kontemporer. Sebelum kita memahami lingkungan strategis, perlu kita pahami apa itu perubahan. Perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak, dan kita akan tertinggal jika tidak menyadari perubahan tersebut. Seperti pernyataan Peter pada tahun 1997, kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Selanjutnya, perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Perron tahun 2017, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Dari keempat level tersebut, perubahan global memaksa semua bangsa untuk berperan serta. Jika tidak mau, maka arus perubahan akan meninggalkan yang tidak mau berubah. Selanjutnya, modal insan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada 6 modal insan yang harus kita hadapi dalam perubahan strategis ini. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal sosial. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral. Dan yang terakhir, modal kesehatan. Kita bahas modal intelektual. Yang pertama, modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan sumber daya manusianya. Yang kedua, modal emosional. Setiap pegawai negeri sipil pasti bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Yang ketiga, modal sosial. Merupakan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, modal ketabahan. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima, modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus ditetapkan ke dalam nilai tata, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir adalah modal kesehatan, kekuatan fisik maupun jasmani. Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insan yang sudah dibahas 5 sebelumnya. Jadi, semua modal tidak akan muncul dengan maksimal jika kesehatan maupun fisik dan jasmani tidak mendukung kita sendiri. Selanjutnya, isu kontemporer. Isu memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan di dalam kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi pada zaman sekarang. Dan isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada masa saat ini, dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa yang sekarang juga. Kemudian, suatu isu dikatakan isu kontemporer yaitu jika isu ini sudah direspon oleh pihak pemerintahan. Contohnya seperti kelangkaan minyak goreng, COVID-19, kelangkaan BBM.
Jika permasalahan-permasalahan itu telah diangkat ataupun direspon oleh pemerintah, maka itu bisa dikatakan isu kontemporer. Kemudian teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu itu sendiri adalah alat bantu untuk menetapkan kriteria yang berkualitas. Misalnya, teknik tapisan menetapkan rentang nilai 1-5 pada kriteria, contohnya aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua, teknik analisis isu. Teknik analisis isu yaitu lanjutan secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria AKPK dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Dan yang ketiga, analisis kesenjangan. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial yang diharapkan. Kemudian, mengidentifikasi tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa yang akan datang. Kemudian teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu itu sendiri adalah alat bantu untuk menetapkan kriteria yang berkualitas. Misalnya, teknik tapisan menetapkan rentang nilai 1-5 pada kriteria, contohnya aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua, teknik analisis isu. Teknik analisis isu yaitu lanjutan secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria AKPK dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Dan yang ketiga, analisis kesenjangan. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial yang diharapkan. Kemudian, mengidentifikasi tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya tentang sikap perilaku bela negara pada topik analisis isu kontemporer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.